Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu, berkah dalam. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 27 Juli tahun 2021, hari biasa pekan ke-17. Semoga pembelajaran ilmu sejati kita semakin menguatkan kita dari hari ke hari untuk hidup seturut dengan sabda Tuhan. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau tidak kelihatan tetapi selalu hadir di tengah-tengah kami bila kami berkumpul dalam nama-Mu. Kami mohon semoga kami tetap rukun dan menjadi umat-Mu yang suka akan kedamaian. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 36 sampai dengan 43. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, perumpamaan tentang lalang di ladang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, yang lalu ditanyakan oleh para muridnya tentang artinya, memberikan kepada kita gambaran tentang keadilan Allah dan penghakimannya di akhir zaman, bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidup kita di dunia ini tidak akan sia-sia, namun akan membawa orang-orang yang baik itu menjadi anak-anak kerajaan Bapa dan akan bersinar seperti matahari, seperti yang disampaikan dalam sabda Tuhan tadi. Nah, lalu kejahatan yang terjadi, yang ditaburkan oleh si iblis ketika orang-orang ada yang mengikutinya, itu pun akan dikumpulkan, lalu diadili dan dimasukkan ke dalam dapur api. Yang kita tahu dalam ajaran agama itu disebut neraka. Maka saudara-saudariku, marilah kita selalu memandang keadilan Allah ini, percaya kepadanya, sehingga apapun yang kita lakukan ketika kita melakukan hal yang baik namun tidak mendapatkan balasan yang baik, percayalah pada akhir zaman kelak kita akan mendapatkannya. Namun takutlah kalau kita ini sekarang melakukan hal yang jahat namun mendapatkan yang indah-indah, yang baik-baik, karena keadilan Tuhan akan diberikan pada akhir zaman nanti. Dan itu akan jelas-jelas terjadi. Karena tidak mungkinlah Tuhan itu tidak adil. Dalam hal yang kecil saja Tuhan itu adil. Misalnya terang, gelap, siang, malam, orang yang tekun akan berhasil, itu kan juga keadilan Tuhan. Maka marilah saudara-saudariku, kita taat setia, bersujud di hadapan keadilan Allah itu, sehingga kita boleh kelak menjadi anak-anak kebenaran dan boleh bersinar, bercahaya di dalam kerajaan Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua, hidup kita, perjuangan kita untuk tetap setia sebagai anak-anak kebenaran dan setia mengharapkan keadilan Allah pada akhir zaman, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.